anak tercinta. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Merdeka! Shalom. Shalomnya kecil, pelan, tapi menyentuh ke sorga. Merdekanya harus tegas dan jelas mengelilingi seluruh bangsa Indonesia hari ini yang merayakan apa ya? Hari ini menyatakan, kalau saya bilang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Pak Bu, untuk Anda yang hadir di sini maupun yang mengikuti virtual ya, mungkin siaran tunda. Siaran tunda. Jadi pesan Tuhan hari ini bagi kita semua. Pertama, pertanyaannya mengapa kita ada di sini? Jawabannya memang kita ada di sini. Kita terlahir di sini. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah di sini, lahir sebagai orang Indonesia. Darah kita yang sudah dikondisikan menjadi darah orang Indonesia. Nggak bisa lagi ditolak. Entah kamu dari mana asalnya, siapa yang berani mengatakan asal dari mana? Ya, entah saya katakan, ya, entah dari mana asalnya, kita tidak mempersoalkan asal kita. Yang kita hanya mempersoalkan kita ini ada karena Tuhan Allah, semesta alam yang menciptakan langit dan bumi termasuk Indonesia. Gak ada amin, gak apa-apa. Alam semesta langsung dia bersorak-sorai karena dia mengaminkannya. Nah, untuk itu ketika kita sebagai anak bangsa, walaupun kita punya keyakinan memang berbeda-beda, itu tidak jadi masalah seharusnya. Kenapa? Karena keyakinan itu menjadikan jembatan kita untuk selalu dekat kepada Sang Pencipta. Jikalau di tengah kehidupan ada orang yang mempunyai hati dan jiwanya dekat dengan Sang Pencipta, maka tubuh yang bisa kita lihat, yang bisa bersosialisasi, yang oleh karena satu makhluk yang kecil, ini disebut mikroorganisme juga, kata para ahli, saya nggak gitu jelas, tapi itu kalau bilang makhluk kecil berarti itu ada kehidupan, hanya kecil. Konon katanya kalau disirami air sabun pun sudah hancur. Nggak usah ditengking. Tapi hebat tuh. Dia bisa, kita ini makhluk ilahi datang dari ciptaan Allah yang mempunyai hak kedaulatan tinggal di bumi ini. Apalagi kita ini sebagai anak bangsa Indonesia tinggal di ibu Indonesia. Kita punya hak karena kita sudah merdeka 75 tahun, nyatanya hari ini seluruh rakyat Indonesia merayakannya, mengucap syukur. Untuk bersosialisasi, pertama kan itu beradaptasi, bersosialisasi. Gara-gara satu gang kecil itu, maka kita harus distancing. Ya. Artinya kita harus dipisahkan, walaupun masih tatap muka, tapi jaraknya tidak boleh ya batas 1 meter, kecuali suami istri. Susah juga kalau suami istri, ya, Pak Damin ya, kalau tidak boleh dekat 1 meter, tidurnya gimana? Gara-gara si kunyuk itu, ya si kunyuk, ya kan, si virus itu, jangan bilang corona lah, corona itu punya kita sebenarnya, mahkota kan, si kunyuk saya bilang, itu gara-gara dia, masa kita mesti harus bikin kamar pisah sih? Tapi nggak apa-apa. Karena kita ini adalah orang yang dikaruniakan Allah hikmat dan marifat. Walaupun kita memang dipisahkan, sengaja itu ya, pekerjaan setan itu sengaja yang memisahkan kita. Jangan kita punya niat yang memisahkan diri dah, ya kan? Ya, setan memang berusaha untuk memisahkan kita dari persekutuan ilahi. Ya, tapi kita karena berhikmat dan marifat, ya kita pakai masker, ya. Bukan masker ya, kalau masker pasti dihadir, masker yang masker. Ya. Nah,
Ya, hanya itu aja cukup. Cuci tangan, ya, pakai sabun selesai itu barang. Jadi nggak usah ditengking. Virus kalau ditengking nggak akan pergi dia. Tapi kalau kamu sudah jaga diri sesuai dengan hukum Allah, virus itu akan sirna sendiri. Oh iya, rumput itu nggak usah ditengking. Kan juga menjadi rumput itu flora atau fauna? Flora. Kalau virus itu makhluk juga ya. Masuk golongan apa tuh? Masuk fauna ya. Ya termasuk barang itu kan. Serangga. Hah? Ya udahlah kita anggap itu aja. Kalau para ahli mau komplain silakan lah. Ya. Coba kalau rumput nggak dikasih makan mati nggak? Mati dia. Angkat aja taruh di aspal, mati dia kan. Nah virus kalau kamu nggak kasih makan juga dia mati gitu. Jangan mikirin gitu loh, biar dia mati sendiri. Ya, jadi kalau ditengking malah kira wah dia seru nih, aku diladeni nih, dia akan galak lagi. Ya, ketika kita jaga hati, jaga iman kita, imun kita naik, dia nggak bisa makan, dia mati sendiri. Oke. Saya karena kita nanti sama-sama mendeklarasikan aja doa hari ini 1 jam Anda berdiri situ, ya saya juga berdiri kok. Saya bacakan, pagi tadi Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Jefanya, pasal yang ketiga, 17-18 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kurang bergairah. Lagi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kita lebih dari pemenang, gitu loh. Ya kan? Jadi bangsa kita ada, itu kan ada pahlawannya kan? Sekali lagi, bangsa kita ini ada, Indonesia ada karena ada pendahulu. Disebut apa? Orang mati. Bukan pahlawan, ya. Kalau di Malaysia nggak tahu lah, nggak enak saya sebut sini, ya. Itu pahlawan. Tetapi adanya pahlawan karena adanya Tuhan Allah sebagai pahlawan yang telah mati di atas kayu salib untuk bangsa Indonesia. Loh kok nggak berani teriak? Takut. Haleluya. Kalau yang sana nggak usah ngomong, kamu ditangkap. Pak Bu, apa yang terjadi ketika ya, karena Anda, saya baca, saya potong-potong ya, nanti saya rangka, saya kontur. Karena engkau, dikatakan apa? Karena engkau dengan sorak-sorai, karena kita dengan sorak-sorai menyambut bahwa Tuhan Allah itu pahlawan. Seperti pada hari pertemuan raya, sebagaimana kita juga jadikan ini sebuah ibadah, sebuah pesta bahwa Allah telah memberikan kemenangan. Dikatakan apa? Maka dikatakan apa? Maka ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Loh, yang bergirang itu siapa? Tuhan loh. Hari ini bangsa Indonesia merdeka lalu merayakan dengan sukacita. Jikalau mengakui bahwa ini adalah karunia Allah, maka Bapa di sorga akan apa? Bergirang. Bukan hanya bergirang Pak Bu. Ya, bukan hanya bergirang dikatakan di sini. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ya coba lihat, nggak usah terlalu kayak begitu serius banget. Dia ke samping kiri kanannya, tangannya turunkan aja lah. Nah, itu tadi protokol karena kita naikin bendera. Dia kiri kananmu, bilangin, Tuhan membarui kamu dan kasih-Nya. Habis ini jadi orang baru dong. Betul nggak? Maka itu jadilah kuat karena apa? Jadilah kuat karena engkau mengenal Allah. Ya, aku mengenal Allahku. Ketika aku mengenal Allahku, aku mengenal Indonesiaku. Ketika aku mengenal Indonesiaku, aku mengenal diriku sebagai rakyat Indonesia. Ketika aku mengenal diriku, aku rakyat Indonesia, aku harus tahu sebagai kewajibanku bagaimana melihat kondisi bangsa saya dan apa yang harus saya perankan.
Kata seorang kiai berkata, jikalau engkau orang yang bertakwa, maka engkau akan melihat kondisi bangsa di sana sini masih ada orang yang hidup di bawah kemiskinan. Kalau engkau mengaku beriman, maka ulurkanlah tanganmu kepada mereka yang punya kesusahan. Nah, ini saatnya lah mempraktekkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Jangan ngumpet di rumah karena Covid, Pak Bu. Lalu dikatakan di sini, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Percaya nggak Tuhan akan mengangkat? Jikalau jiwa kita kuat, tubuh kita sehat, ya iblis nggak punya virus nggak punya tempat. Iblis virus itu kan kayak iblis itu, dia cari tempat yang bisa ditumpangin kan. Kalau Tuhan sudah mengangkat kamu, kata Tuhan mengangkat, kalau jiwa kamu sudah kuat, tubuh kamu imunnya naik, jadi tempatnya virus nggak? Enggak. Kan seperti itu aja kan? Ya. Nah, karena itu jadi kuat itu kita mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan. Kata mengenal Tuhan itu berarti apa? Siapa yang kenal Pak Jokowi sini? Siapa? Ya kecuali sama saya. Siapa yang kenal Pak Jokowi? Coba tangannya kan. Siapa yang tahu Pak Jokowi? Cuma tahu. Kenal? Berbeda antara tahu dan kenal apa? Kalau Anda tahu kan dengar dan nonton di TV. Kalau kenal itu seperti saya, dia boncengin naik sepeda gitu loh, ya kan? Nah, olahraga dibonceng naik sepeda walaupun dalam mimpi. Nah, kata mengenal itu artinya menyatu. Nah, siapa yang mengenal Allah? Menyatu dengan Tuhan. Penyatuan bukan pengakuan, tetapi refleksi kehidupanmu. Roh yang luar biasa. Jiwa yang kuat. Tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat tidak ketakutan. Nah, itulah orang yang mengenal Allah. Lalu diimplementasikan apa? Dalam persekutuan. Kayak begini nih semua salah satu wujud pengenalan loh. Terus bagaimana mereka tidak datang? Oh, saya nggak komen yang itu, kan saya bicara ini. Boleh dong, saya bicara ini. Kalau yang sebelah sana bukan berarti mereka itu tidak kenal Allah. Jangan masuk sana dulu. Tapi saya bilang, orang yang responsif karena orang yang mengenal akan tugas dan tanggung jawab panggilan hidupnya. Intinya gitu aja. Akibatnya apa? Saling peduli. Ya, tapi kita saling peduli. Ngapain kalian di sini? Ngapain kamu saling ke sini? Ngapain? Kita peduli bangsa kita sedang duka, dunia sedang duka. Jadi dunia butuhkan kita nggak? Minggu lalu saya katakan, dunia membutuhkan kita. Dunia membutuhkan orang kerajaan Darius, saya butuhkan siapa? Daniel, orang ahli kan. Nah, dunia juga butuhkan kita. Bilang sama sampai, dunia butuhkan kamu loh. Indonesia juga butuhkan kamu loh. Kalimantan Barat juga butuh kamu loh. Yang terakhir bilang, gereja juga butuh kamu. Betul nggak? Nah, itu peduli. Saling melayani. Ya, saling melayani. Lalu berikutnya apa? Belum pada baca renungan kali ya. Yang terakhir apa? Yang buka gadget dong. Saling memberkati. Oke? Kan kita naikkan syukur kepada Tuhan, kita saling memberkati. Jadi kita minta yang memang biasanya yang suka teriak-teriak itu yang paling suaranya lebih lantang. Ya, Pastor Gideon, silakan gitu. Ini bagian Anda kalau buat yang satu. Mana sih? Doa. Ya, kalau saya bilang yang lain nanti dia bingung ini. Kalau doa dia sudah punya gudangnya. Dia akan bergerak di bawah, sadar bukan. Dalam runtutan Tuhan. Dan berdoa mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita sama-sama angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan sekali lagi. Oh Tuhan, pulihkan Indonesia. Inilah doa kami Tuhan. Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan,
Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia. Haleluya. Oh Jesus, terima kasih. Haleluya. Urarabasyata kanayarana mayaralabasyana. Inaramasyana yaralabata kayana masih. Inaralabasy. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita percaya hari ini oleh anugerah Tuhan kita ada di bangsa ini. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah dimerdekakan dari segala penjajahan. Dan kita percaya hari ini juga Indonesia sudah dimerdekakan secara adalah alam roh. Bahwa Tuhan sudah memerdekakan bangsa kita dari segala ikatan apapun. Pada saat ini kita bersama-sama berdoa memberkati bangsa Indonesia. Kita memberkati para pemimpin kita, Presiden kita Jokowi dan juga wakilnya, dan seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai daerah. Mari kita berdoa bangsa kita saat ini. Angkat suara saat ini bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa kami ada di bangsa Indonesia, bangsa yang sungguh luar biasa, bangsa yang dimana Tuhan sudah memberkatinya. Sampai hari ini Tuhan kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati segala berkat-Mu, kami boleh menikmati segala kemurahan-Mu, kami sudah menikmati segala keamanan, kesejahteraan dan segala yang baik Tuhan Engkau sudah berikan kepada bangsa kami. Hari ini Tuhan kami memberkati bangsa kami Indonesia, kami memberkati pemimpin kami, Presiden kami Jokowi Tuhan dan juga seluruh keluarganya. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini, berkati dengan segala hikmat dan kewahyuan dan pengertian daripada Tuhan. Roh kebijaksanaan turun atas hamba-Mu ini, sehingga dia berikan kekuatan, dia diberikan kesanggupan, diberikan kecerdasan, diberikan roh takut akan Tuhan dalam dirinya, sehingga setiap keputusan apapun yang timbul dari hatinya, itulah hikmat daripada Tuhan pencipta alam semesta ini, yang mengaruniakan segala hal yang baik kepada Presiden kami. Oleh itu Bapa, berkati juga wakil Presiden kami, berkati juga seluruh aparat pemerintahan, seluruh para menteri-menteri yang ada, juga seluruh aparat pemerintah TNI dan Polri, dan juga seluruh kejaksaan, dan juga seluruh lembaga negara kami MPR dan DPR, dan juga seluruh pemerintahan daerah, juga seluruh gubernur, bupati, camat, sampai ke pelosok desa Tuhan, siapapun mereka hari-hari ini, Tuhan kami percaya mereka diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa kami. Bila Tuhan bangkitkan roh-Mu atas setiap mereka, sehingga mereka dengan penuh kebijaksanaan, mereka boleh mengambil keputusan yang benar, keputusan yang baik untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah orang yang pilihan bagi bangsa kami, yang sudah Tuhan tetapkan bagi bangsa kami Indonesia. Oleh itu Bapak, kami memberkati mereka saat ini, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi bangsa ini. Lewat keputusan dan kebijaksanaan yang mereka ambil, sungguh membawa kemakmuran bagi bangsa kami. Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu Tuhan sudah melimpah atas bangsa kami. Kami juga bersyukur orang-orang yang sudah terdahulu Tuhan, mereka sudah menyerahkan hidup mereka, mereka sudah menumpahkan darah mereka untuk berkorban bagi bangsa kami. Kami percaya setiap pengorbanan mereka tidak sia-sia. Apapun kerinduan mereka untuk bangsa ini, untuk melihat bangsa ini diberkati, untuk melihat bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu terjadi atas Indonesia. Bapak, kami bersyukur hari ini di seluruh bangsa kami boleh bersuka cita karena Tuhan sudah berikan kemenangan kepada bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati kota kami Pontianak hari ini, kami memberkati Kalimantan Barat. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada di kota ini, kami percaya kota kami penuh kemuliaan-Mu, kota kami penuh dengan sukacita, sebab Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kota kami, dan kemakmuran, kesejahteraan Tuhan berikan kepada kota kami, sebab kami percaya kota kami sudah dimerdekakan dari segi apapun kegelapan dan segala pengaruh apapun Tuhan. Dan kami percaya kemerdekaan sudah terjadi kepada kota kami, kepada Kalimantan Barat, sehingga kota kami menjadi kota yang penuh kemuliaan daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini bahwa setiap kami belum menikmati kemerdekaan itu, bila kami boleh menikmati dan kami belum mengisi kemerdekaan itu dengan kami bekerja keras, kami melakukan segala hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Tuhan, kami bersyukur hari ini bahwa Tuhan sudah mengaruniakan begitu luar biasa segala sesuatu yang sudah kami nikmati hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ke depan Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dipercaya oleh Tuhan, bangsa yang akan membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, kami melihat perbuatan Tuhan dinyatakan kepada negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, bahwa segala kemuliaan dan kehormatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa untuk gereja di tempat ini. Bila gereja ini boleh menjadi berkat bagi setiap lingkungan di tempat ini, bila gereja ini boleh menjadi berkat bagi kota kita Pontianak, Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan sudah memilih kami dan memanggil kami di kota ini. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Allah ada di tengah gereja di tempat ini. Bersama Tuhan kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang memasukkan nama Tuhan. Lewat gerejamu di tempat ini, cahaya kemuliaan Tuhan akan ditebarkan di kota ini. Lewat gerejamu di tempat ini, Roh Allah akan bekerja menjangkau seluruh kota kami, menjangkau seluruh Kalimantan Barat, menjangkau seluruh Indonesia. Sebab kami percaya roh kemenangan, roh kemerdekaan ada di tengah-tengah gereja dan umatmu di tempat ini. Sehingga setiap ucapan mereka adalah kebenaran, perkataan mereka adalah kebenaran yang membawa damai sejahtera sukacita bagi setiap orang. Tuhan, berkati hamba-hambamu di tempat ini, berkati gembala kami, berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, berkati setiap mereka yang mengasihi Tuhan di tempat ini. Sebab kami percaya Roh Tuhan yang memberkati dan mengurapi mereka untuk melakukan perbuatan memasmurkan nama Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu, kami mau memasmurkan keperkasaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya.